Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cufiku Investment. Buat teman-teman yang baru nonton dan datang di channel ini, perkenalkan nama saya Bilal, dan di channel ini saya lagi membuat sebuah dokumentasi dan eksperimen perjalanan saya menuju 100 juta pertama saya di saham. Nah, sebelumnya mungkin pernah bikin konten yang seadanya, kenapa 100 juta gitu, dan tujuannya apa. Nah, di video ini saya bakal menjelaskan lebih lebih detail soal kenapa sih saya pengen banget gitu untuk dapetin 100 juta pertama saya gitu. Dan di sini sekedar opini saya aja, dan kenapa mempunyai tabungan 100 juta itu penting. Nah, itu dari pembukaan kita di video ini. Nah, sebelum kita lanjut, uh, saya pengen sih teman-teman yang suka video ini boleh di like videonya, suka konten-kontennya boleh di like dan juga di share, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar sayanya makin semangat juga untuk bikin kontennya. Nah, jadi oke, balik lagi kita ke pembahasan kenapa mempunyai tabungan 100 juta itu penting. Kita next ya. Oke, jadi kita ke pendahuluan dulu nih. Ini saya ambil artikelnya dari republika.co.id, ini di tahun 2019 akhir di November. Jadi kalau misalkan kita baca di sini, nilai tabungan masyarakat di perbankan didominasi dengan tabungan bernilai di bawah 100 juta. Berarti uh, mayoritasnya memang banyaknya kan di bawah 100 juta kan dari nomor rekening yang udah terdaftar gitu di perbankan. Nah, dari bisa jadi mungkin orang-orang prefer uang cash gitu, jadi nggak kedetek di rekening ini, di data ini. Atau orang-orang prefer simpennya di aset lain, mungkin ada yang mungkin beli emas atau mungkin uang kas gitu secara real gitu. Sorry. Nah, tapi secara data ada 290 juta rekening. 290 juta total rekening di bank, dan 289,744.120 rekening itu di bawah 100 juta nominalnya gitu, atau mencakup 98,21%. Jadi nggak nyampe 2% dari total rekening yang ada di perbankan itu lebih dari 100 juta isinya. Banyak banget kan, jadi kebayang banget lumayan banyak orang-orang orang yang masih di tabungannya di bawah 100 juta gitu. I'm not saying it's a bad thing. Uh, Cuma ini adalah sebuah data yang mungkin saya perlu suguhkan juga gitu buat teman-teman gitu. Dan ya, itu awalnya atau pendahuluannya. Oke. Kita nextnya, itu pendahuluannya. Nah, lalu kenapa sih di angka 100 juta gitu? Kenapa enggak 30 juta gitu? Kenapa enggak 50 juta? Kenapa enggak 70 juta? Ini berdasarkan opini saya aja ya, tapi kita lanjut dulu. Nah, ketika efek compounding mulai terasa itu pada di angka 100 jutaan gitu. Ini berdasarkan opini saya, berdasarkan research saya juga gitu. Saya bukan certified financial advisor atau apa, tapi ini saya hitung sendiri gitu, saya coba hitung sendiri, kayaknya make sense gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di tabel sebelah kiri ini kan ada tahunnya, ini compounding. Jadi kalau misalkan kita nyimpen aset 10 juta dengan keuntungan 12% per tahun, maka di tahun ke-22 total asetnya itu menjadi 108 jutaan gitu, 108 jutaan. Ini didiemin aja ya dan dapat untung 12%, ini contohnya per tahunnya. Nah, tetapi menariknya dari 22 tahun itu di angka 100 jutaan, tetapi hanya butuh 6 tahun setelah mendapatkan 100 juta untuk melipat gandakan asetnya. Di sini mulai kerasa nih, waktu udah nyampe 100 juta, ke 200 juta tuh gampang gitu. Kalau misalkan keuntungannya 12% per tahun secara konsisten, tentunya kita ngomongin baik-baiknya aja gitu. Belum tentu kan asetnya mungkin bisa untung terus 12% per tahun atau bahkan bisa minus gitu. Tapi ya ini perhitungan secara positifnya gitu. Jadi make sense kan. Jadi kayak misalkan kita udah ngumpulin nih selama 22 tahun akhirnya nyampe 100 juta, tapi ternyata cuma butuh 6 tahun aja untuk capai 213 juta gitu. So, itu ketika compounding effect mulai terasa. Oke, nextnya apa lagi? Nah, nextnya itu ketika dividend yield di saham mulai terasa. Saya ngambil contoh yang lagi ramai kemarin di PTBA nih.
Di PTBA kemarin bakal 100% labanya itu dibagiin ke semua pemegang sahamnya. Dan ini saya ambil artikel dari Bareksa. Dividend yield-nya kalau misalkan belinya di harga 4.100 pada saat itu adalah 16,74%. Oke, jadi artinya apa? Artinya apabila kita memiliki total saham PTBA, contohnya misalkan sebesar kurang lebih 100 juta rupiah, maka kita akan mendapatkan 16,740 ribu per tahun. Karena kan dividen yieldnya PTBA baginya per tahun. Nah, atau setara kalau kita bagi lagi per 12 bulan, itu kita dapat 1,395 ribu per bulannya. Gitu. Oke. So, ya itu ketika kita kalau misalkan kita punya 100 juta. Beda kalau misalkan kita cuma 10 juta. Misalkan kita punyanya 10 juta atau 1 juta gitu. Mungkin waktu kita dapat dividennya nggak terlalu kerasa banyak gitu. Karena dapatnya mungkin berarti hanya 1,6 juta dibagi 12 gitu. Atau kalau kita punya PTBA-nya cuma hanya 1 juta, berarti kan cuma 167 ribuan gitu. Nah, nggak begitu kerasa. Tapi kalau misalkan 100 juta, nah itu kerasa tuh kalau misalkan dibagi per tahun, per bulannya tuh 1,395 ribu per bulan. Nah, menarik gak 1,395 ribu per bulan? Oke, saya bakal jelasin lagi dikit. Nah, kalau kurang menarik saya bahasin. Mari kita bahas. Jadi dimulai tanggal 1 Januari 2021 di UMR Bandung 2021 itu mencapai angka 3,742.276 rupiah. Jadi kenapa saya ambilnya UMR Bandung? Karena saya tinggal di Bandung dan ini adalah UMR 3,7 juta tuh karyawan gaji karyawan UMR di sana. Di sini, sorry. Nah, UMR Bandung segitu. Jadi kalau misalkan kita dapat berapa tadi dividennya 1,395 ribu, artinya itu menyumbang 37% dari pendapatan satu bulan karyawan dengan yang gajinya UMR Bandung. Nah, kita hitung lagi, perhitungan kerja 40 jam dalam seminggu. Apabila dihitung dalam satu bulan, berarti kan ada 4 minggu tuh. Jadi 40 jam kali 4. Ya, total 160 jam kerja per bulan. Nah, artinya kalau misalkan UMR-nya Bandung 3,7 juta dibagi 160 jam, artinya kita dibayar oleh tempat kita bekerja itu sebesar Rp23.389 per jamnya. Nah, kalau misalkan kita dapat dividen dengan total nominal yang 100 juta tadi, ini 100 juta, terus kita dapat 16 juta per tahun dan dibagi per bulan, kita dapat 1,395 ribu, itu sama dengan 60 jam kerja kita dalam satu bulan gitu. Jadi perhitungannya itu lebih menarik karena kita baru aja membeli waktu kita gitu, yang waktu kita untuk bekerja tuh kita dapat passive income, membeli waktu jam kerja kita 60 jam kerja gitu. Kita bisa pakai 60 jam kerja ini bisa dipakai ke hal lain gitu ya, hal-hal yang mungkin yang kita senengin atau hobi kita dan lain-lain gitu. So itu, jadi ini kalau misalkan bahasnya jadi ke jam kerja jadi lebih menarik hasilnya kalau menurut saya ya. Nextnya. Nah, gimana sih cara dapetin 100 juta pertama? Ini sebenarnya kan saya masih perjalanan juga gitu ke sana gitu. Gimana sih caranya, saya bingung juga. Jadi ya buat teman-teman yang udah nyampe 100 juta bisa share juga di kolom komentar di bawah. Kita sharing-sharing gimana caranya, cara cepat dan aman dan halal juga untuk capai 100 juta pertama. Tapi ini ada beberapa poin yang saya ambil dari beberapa buku yang saya baca, kayak Rich Dad Poor Dad, terus ada Psychology of Money. Nah, jadi ada beberapa, tapi 3 poin yang saya ambil. Yang pertama itu meningkatkan earnings atau penghasilan kita dulu gitu. Karena ini balik ke nomor 2. Kalau misalkan kita bisa ningkatin earnings atau penghasilan, maka meningkatkan saving rate kita itu bisa lebih mudah. Saving rate itu artinya misalkan satu bulan kita awalnya bisa nabung hanya 10% dari penghasilan kita per bulannya. Tapi dengan earning kita yang naik, kita bisa save money lebih banyak gitu ya. Yang asalnya 10% misalkan jadi 20%, jadi 30% atau bahkan 50% gitu per bulannya. Karena meningkatnya earnings dan penghasilan gitu. Kita bakal beda lagi kalau bahas gimana cara ningkatin earning, kayak ningkatin value lah, atau ikut webinar atau pelatihan dan lain-lain gitu. Tapi intinya itu dari 3 poin itu. Dan yang poin ketiga adalah memilih instrumen investasi yang memiliki return yang tinggi. Ini saya taruh di poin terakhir. Jadi sebenarnya bukan cuan kita yang banyak di instrumen yang kita investasikan gitu ya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya ningkatin saving rate dulu sama penghasilan kita
gitu, baru milih yang poin terakhir instrumen investasi yang punya return tinggi gitu dan aman tentunya. So ya itu mungkin caranya. Saya ngasih tahu ini bukan sebagai financial advisor atau gimana, saya bukan certified financial advisor, tapi ini cuma dari berdasarkan buku yang saya baca, dan tentunya saya masih mengaplikasikannya sekarang gitu karena saya masih jalanin dokumentasi ini kan. So ya itu dari cara mendapatkan 1 juta pertamanya. Semoga bisa di apply mungkin, atau misalkan ada yang punya tips lain silahkan sharing di kolom komentar supaya saya bisa dapat 1 juta pertama saya gitu. Nextnya. Oke, jadi saya ngambil quotes dari buku keren banget yang saya baca, dari buku Psychology of Money by Morgan Housel. Jadi quotesnya adalah controlling your time is the highest dividend money pays. Makanya tadi saya ambil contoh dari yang dividen itu saya konversiin tuh ke jam kerja gitu, karena itu adalah highest dividend yang bisa dibeli sama uang. Nah itu aja mungkin untuk konten kali ini. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Sebelum saya tutup, ini adalah disclaimer, semua video yang ada di channel ini bukanlah ajakan untuk menjual atau membeli saham. Jadi selalu lakukan analisa ulang sebelum melakukan transaksi ya teman-teman. So buat teman-teman kalau misalkan suka sama video ini, suka sama channel ini, tolong di like videonya, bisa juga di share videonya, dan jangan lupa untuk subscribe. Itu aja untuk sharing saya kali ini dan alasan saya kenapa bikin channel ini. Bisa dipantengin terus channelnya gitu, apakah saya bisa capai 100 juta pertama saya, ya we'll see lah, bismillah aja. So ya, thank you yang buat nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.